kesempatan yang berbahagia hari ini. Terima kasih untuk hadir dalam rangkaian sesi press conference yang akan berlangsung. Pertama untuk Pak Kadis Pariwisata Provinsi Jawa Barat yang terhormat. Apakah program pemerintah Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan pariwisata di Pangandaran dan apa saja program yang akan digelontorkan ke Pangandaran? Yang kedua, pertanyaan buat Ibu Bupati yang terhormat, bagaimana rencana pemerintah dalam mengembangkan perekonomian di Kabupaten Pangandaran ke depan, khususnya melalui sektor pariwisata, infrastruktur, dan dukungan terhadap pelaku lokal. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya apa yang akan dilakukan? Pemerintahnya. Ya, tentunya untuk mendongkrak lah perekonomian masyarakat Pangandaran gitu. Intinya ya seperti itu. Tentu saya membuka ruang lebar sekali kepada para investor untuk bisa berinvestasi di Pangandaran. Contohnya hari ini, ya, dan mudah-mudahan menjadi contoh dan contoh bagi yang lain untuk segera investasi di Pangandaran. Tentunya dengan hari ini saja kita membangun The Auraya Villa, tentu akan membuka lowongan pekerjaan minimalnya saja buat masyarakat Pangandaran. Dan tentu semakin ramainya investasi di Pangandaran ya, semakin banyaknya investor ke Pangandaran tentu akan mempercepat perkembangan perekonomian di Pangandaran. Karena imbasnya semakin ramai wisatawan ya, itu akan terasa oleh para pedagang, pengrajin ya, dan seluruh masyarakat di Pangandaran itu pasti kena imbasnya lah kira-kira. Jadi tentu kami akan mendorong betul bagaimana pariwisata di Pangandaran itu semakin berkembang. Tadi saya sudah ngomong ke Dinas Provinsi ya, ke Pak Kadis. Memang yang menjadi kendala di kami itu akses transportasi ya, itu yang paling penting saya rasa. Kalau pembangunan yang anggarannya kecil Pak, insya Allah kami masih mampu Pak dari APBD, tetapi kalau anggarannya seperti reaktivasi kereta kan pasti butuh dorongan dari provinsi dan pusat tentunya. Itu menjadi sangat penting sekali karena saat ini kita itu hanya ada jalan darat dan udara. Udara itu juga hanya 1 kali penerbangan untuk ke Jakarta Pangandaran, dan Bandung itu seminggu 3 kali dan biayanya cukup mahal Pak. Dan kalau jalan darat ya itu yang tadi saya sampaikan, memang sangat lama, jauh. Dari Bandung saja ke Pangandaran itu 6 jam, dari Jakarta hampir 9 jam. Tentu itu yang saat ini menjadi kendala wisatawan untuk datang ke Pangandaran. Mudah-mudahan hari ini saya bertemu Pak Kadis ya, Pak Staf Ahli Gubernur, untuk disampaikan ke Pak Gubernur, mohon didorong reaktivasi kereta api untuk sampai ke Cijulang. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kali tepuk tangan Bapak Ibu yang berbahagia. Untuk selanjutnya mohon izin Pak Kadis, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama tentunya kami mendukung visinya Ibu Bupati ya, pariwisata mendunia Ibu ya. Nah, tentunya beberapa hal perlu kita dukung dan kita siapkan bersama-sama karena kami dari level provinsi, tetapi memang menjadi barometer atau titik pariwisata di Jawa Barat ini salah satunya adalah Pangandaran. Apa programnya? Yang pertama tentunya dari bagaimana menyiapkan amenity ya, kesiapan di destinasi ini. Nah, saya kira sejarahnya atau kronologisnya atau beberapa hal sudah kita lakukan sejak tahun dari pembangunan sarana prasarana. Nah, sarana prasarana yang ada sekarang saya pikir tinggal kita optimalkan dan manfaatkan, dikelola dengan baik sehingga bisa berdampak kepada pendapatan Kabupaten Pangandaran. Tentunya untuk meningkatkan optimisasi itu perlu ada pendampingan dan pelatihan segala macamnya. Itu menjadi program kami yang kedua, gitu ya, bersama-sama dengan Pop Darwis misalnya, atau dengan pengelola di Kabupaten Pangandaran. Nah, yang ketiga adalah program pengembangan desa wisata yang saya kira Pangandaran semuanya desa ya Bu ya, tidak ada kelurahan, karena sifatnya kabupaten begitu ya. Itu yang sudah kita lakukan juga. Tadi saya sudah sampaikan, secara ternyata sudah berhasil dilihat oleh Kementerian Pariwisata Selasari menjadi perwakilan Jawa Barat untuk Wonderful Indonesia di Kementerian Pariwisata. Nah, yang selanjutnya adalah program pengembangan akses. Tadi Ibu sudah menyampaikan. Saya pikir pertama akses ini modanya macam-macam. Pertama ada moda darat yang kita ketahui dengan mobil begitu. Memang diupayakan adalah dengan jalan tol ya. Nah, tetapi kebijakan setiap pemimpin kan beda-beda ya. Nah, ini yang harapannya ke depan juga bisa dilanjutkan. Informasi yang saya dapat mulai tahun depan 2026
tahap 1 dari Gede Bage ke Garut mulai dibangun begitu ya. Kemudian selanjutnya mungkin harapan kita bertahap terus sampai kepada Cilacap. Itu untuk jalan tol. Namun demikian memang dampak dari jalan tol nanti harus kita siapkan juga. Jangan sampai seperti Kota Bandung di Bupati. Dengan akses yang baik ke sebuah destinasi, ternyata length of stay atau orang menginap itu juga berkurang. Terus bolak-balik ke Umbul gitu. Akhirnya mau misalnya ke Pangandaran cuma 3 jam, saya ukur makan siang Umbul, nggak sampai sore kira-kira gitu ya. Itu yang harus diantisipasi sehingga program yang selanjutnya adalah attraction ini perlu ditingkatkan atau daya tarik ini perlu ditingkatkan. Jangan hanya pantai begitu, tapi mungkin ada juga wahana atau taman rekreasi yang memang lebih menarik lagi untuk orang lebih lama tinggal di sini. Nah itulah kira-kira yang akan kita lakukan bersama-sama. Dan tentunya kami juga siap dan membantu untuk mencarikan pembiayaan melalui investasi ataupun juga melalui swasta, melalui KPBU dan segala macam. Saya kira itu. Terima kasih. Pertama, apa rencana yang sedang dan akan dilakukan oleh Pemprov terhadap Pangandaran dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pariwisata? Pertama itu. Yang kedua itu kepada Bapak Komisaris Tera Kapital, izin. Pertanyaannya, konsep unggulan apa yang akan diterapkan oleh Dauraya Villa untuk meningkatkan income di Kabupaten Pangandaran? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebetulnya pertanyaannya ini lebih pas dijawab oleh Pak Kadis Pargut. Tapi nggak apa-apa. Tadi sebetulnya apa pertanyaan tersebut sudah dijawab oleh Pak Kadis ya. Bagaimana amenitas, tingkat kenyamanan dan lain sebagainya supaya bisa menarik wisatawan. Apalagi hari ini tadi saya dengarkan dari Bupati investasi yang masuk di 2025 ini cukup besar. Hampir 500 miliar gitu ya yang masuk, dan tentunya ini akan merupakan sebuah ruang untuk peningkatan perekonomi masyarakat. Dan mudah-mudahan ini bisa tercapai di 2025 ini dan terus meningkat di 2026. Tapi yang pasti kalau kita melihat di media sosial maupun media massa, ya baik itu elektronik maupun cetak, upaya Pak Gubernur hari ini bagaimana Jawa Barat ini menjadi provinsi yang aman dan nyaman. Ya, salah satunya bagaimana memberantas premanisme, ya kan ini salah satu upaya. Bagaimana mengembalikan fungsi-fungsi alam. Oleh karena itu kami berharap juga kepada para investor yang membangun, menginvestasikan di Kabupaten Pangandaran ini mengenai alam ini juga harus diperhatikan. Karena ini menjadi bagian salah satu daya tarik bagi para wisatawan untuk hadir. Saya selalu menyampaikan bahwa bagaimana caranya seperti sampaikan Pak Kadis tadi, ya wisatawan yang hadir ke Pangandaran ini tidak hanya datang dan kembali lagi, tapi minimal ada 3 atau 4 hari atau mungkin seminggu. Nah, makanya potensi yang ada di Pangandaran ini perlu digali. Karena saya sangat meyakini sekali, Bu Bupati, Pangandaran ini adalah miniaturnya Bali. Apa yang tidak dimiliki oleh Pangandaran? Ya, ada semua. Karena waktu saya jadi PJS, saya keliling-keliling selama 2 bulan ini, banyak sekali potensi-potensi yang belum tergali. Tinggal bagaimana dari teman-teman di daerah, khususnya para camat dan kades, untuk menggali potensi tersebut dan berkolaborasi dengan dinas setempat maupun provinsi. Kami sangat concern sekali terhadap pengembangan pariwisata di Jawa Barat, Pak Gubernur juga apalagi karena perekonomian Jawa Barat ini paling banyak ditopang oleh pariwisata. Ya. Jadi kalau pariwisata di Jawa Barat ini bisa muncul, insya Allah bisa mensejahterakan masyarakat. Dan hal yang paling penting, kenapa Pangandaran menjadi fokus utama? Karena Pangandaran ini satu-satunya pantai di Jawa Barat yang sangat memungkinkan sekali untuk, bukan memungkinkan, yang sangat indah dibandingkan dengan pantai-pantai lainnya di Jawa Barat. Maka Pangandaran ini memiliki daya tarik tersendiri sehingga banyak wisatawan untuk hadir, walaupun jauh itu mereka akan hadir. Apalagi kita berbatasan dengan Jawa Tengah, apa salahnya kalau kita menarik sedikit wisatawan dari Jawa Tengah bagian timur itu masuk ke Pangandaran. Ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik terkait bagaimana kami memaksimalkan potensi dari besoknya menjadi hotel ya, Hotel Dauraya Villas yang beroperasi sebagai hotel. Fokus utama kami adalah menyediakan amenities yang diperlukan untuk memaksimalkan potensi hotel di wilayah Pangandaran. Maka yang kita buat ada meeting room ballroom, jadi itu menjadi untuk kegiatan bisnis, meeting, dan
F&B dalam jumlah yang besar, karena kalau dengan adanya meeting room dan ballroom pasti akan menyedot lebih banyak orang untuk meeting. Yang kedua adalah kita menyediakan fasilitas di luar hotel. Ini kan Pangandaran sudah cukup kaya dengan pariwisata yang tersedia, baik pantai, gunung, tebing, goa, sungai, dan sebagainya. Maka kita berfokus kepada menyediakan amenities yang nyaman untuk beristirahat setelah pulang seharian dari pariwisata, jalan-jalan, maka yang senyaman mungkin, se-enjoy mungkin, baik itu keluarga, grup, pertemanan, dan yang lain. Dengan kombinasi ini diharapkan mencapai okupansi yang lebih optimal, tentunya dengan adanya Sahid Group yang berkolaborasi dengan kami, yang mempunyai pengalaman yang baik dalam hal pengelolaan hotel, menambah lebih banyak lagi customer dan mengefisienkan operasional. Bagaimana Pak Asep menanggapi adanya di Aura Raya Villa dan bagaimana dukungan dari legislatif? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan luar biasa. Saya akan ngomong sebentar terkait dengan apa itu pariwisata. Jadi sangat simpel sebetulnya, ada 3A, ada 3S, ada 3P. Nah tentu A yang pertama itu adalah attraction. Alam kita luar biasa, Allah sudah menganugerahkan alam kita yang sangat luar biasa. Tadi Pak dari Jawa Barat juga menyampaikan bahwa ini pantai paling indah di Jawa Barat. Dan ada yang disebut nanti dengan selain seat attraction, ada event attraction. Nah sehingga kami juga mendorong para investor yang ada di Pangandaran, khusus Pak Darmono, ya lalu Aura ya Villas, ya bagaimana agar juga tidak hanya mengembangkan untuk amenitinya saja, untuk akomodasinya saja, tetapi kami juga mendorong bagaimana terjadi atau dibangun yang namanya sport tourism, ya sehingga aktivitas nanti masyarakat wisatawan juga itu akan menjadi sebuah daya tarik untuk pengembangannya. Ya ada accessibility, ya kita punya luar biasa Pak JJ sudah membangun jalur lintas pantai di sebelah barat dari Batu Karas, mulai dari Pangandaran sampai Batu Karas sampai Legok Jawa Pak. Ya, dan kami tadi Pak Kadis Pariwisata menyampaikan program Gataci. Nah tentu apa yang harus kita siapkan begitu Gataci itu sampai Kali Puncak. Nah sehingga kita juga harus membuat perencanaan bagaimana agar aksesnya kita juga persiapkan. Kita punya Kali Puncak, kita punya Pelatar Agung, kita punya Solok Timun, kita punya Karapyak, kita punya Karangling. Nah sehingga ini juga bisa menjadi alternatif dan saya yakin investor ini akan datang manakala accessibility-nya ini kita siapkan. Ya, nah, jadi tadi atraksi, accessibility dan amenity. Nah, tentu ini juga amenity menjadi sebuah jaminan buat wisatawan, kenyamanan dan sebagainya. Tentu dengan senyum, sapa, salam, dan ada 3P, ada people. Tadi kelembagaannya, masyarakatnya juga harus disiapkan. Ada planetnya, alamnya. Tadi Bu Bupati sudah menyarankan pembangunannya harus ramah terhadap lingkungan. Ya, yang paling utama adalah prosperity. Bagaimana masyarakat di sekitar destinasi ini harus mendapatkan manfaat ekonomi. Saya kira ini yang paling penting. Saya atas nama masyarakat Kabupaten Pangandaran, ya pimpinan DPRD dan anggota, tentu itu yang menjadi harapkan. Destinasi ini berkembang, ekonomi masyarakatnya juga berkembang, sehingga prosperity ini adalah menjadi sebuah jaminan bagaimana destinasi itu akan didukung oleh masyarakat. Pengembangan pariwisata itu juga menjadi salah satu upaya bagaimana mendongkrak kemiskinan, untuk mengentaskan kemiskinan, untuk mendongkrak ekonomi. Saya kira ini yang perlu kita kembangkan, ya agar seluruh elemen masyarakat mendukung pariwisata. Jadi sangat penting sekali yang namanya prosperity. Jangan sampai
pariwisata berkembang di Kabupaten Pangandaran, tapi masyarakatnya hanya menjadi penonton, bukan menjadi pelaku. Harapan kami, Pangandaran pariwisatanya berkembang, ekonomi masyarakatnya juga berkembang, dan masyarakatnya bisa sejahtera. Terima kasih. Izin untuk Ibu Vivi Herlambang selaku Direktur Bisnis Development Sales Marketing. Mengapa Syahid masuk ke Pangandaran dan bagaimana hasilnya setelah melihat adanya potensi di Pangandaran, Bu? Terima kasih. Selamat siang semuanya. Syahid masuk ke Pangandaran ini hotel yang kedua. Karena hotel yang pertama itu sukses, okupansi bagus, average room rate bagus, harga rata-ratanya bagus. Kemudian ada market yang kita baru ambil. Sebelumnya ada market-marketnya juga cukup besar dan harga di sini kan cukup lebih tinggi daripada di Bandung atau di Jakarta. Tetapi karena kita ngelola hotel yang sebelumnya dengan average room rate yang cukup tinggi, 1,2 rata-ratanya, harga jualnya kita 1,8 gitu ya. Jadi kita masuk lagi ke sini dengan harapan lebih baik dari yang sudah ada, dengan konsep yang sudah ada ini. Jadi dari sisi kamar, dari sisi fasilitas lebih lengkap, kemudian juga servis nanti pasti jauh lebih baik dari yang sudah kita kelola sebelumnya. Alhamdulillah hasilnya cukup baik dan alhamdulillah kita sekarang kita mengelola lagi di sini dan harapannya Pangandaran lebih maju. Pangandaran saya tadi pesan sama Ibu kereta ya Bu, kereta. Karena kalau kereta sudah ada, cepat sekali perjalanan dan akan lebih banyak lagi yang datang ke Pangandaran. Jadi Pangandaran adalah sesuatu yang menarik, yang emas, yang orang lihat gitu. Itu kenapa kita masuk. Terima kasih. Baik, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Vivi yang sudah menyampaikan. Begitu jawaban yang begitu luar biasa. Ini kedua kalinya Syahid masuk. Mudah-mudahan yang ketiganya segera ya Bu ya. Amin ya. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, selesai sudah rangkaian sesi press conference. Terima kasih untuk rekan-rekan media yang hari ini turut hadir. Terima kasih juga untuk seluruh tamu kehormatan kami yang sudah memberikan jawaban istimewanya.